Bab 77. Tempat selanjutnya adalah Kuranda Scenic Railway. Kami naik Kuranda, hanya berdua aja. Seharusnya ada sekitar 6 orang yang boleh masuk. Khusus kami, Dante sudah meminta hanya kami berdua aja yang boleh masuk. Ia bahkan sampai menambah biaya masuknya. Semacam gondola, dari atas sini aku bisa melihat pemandangan hutan hujan yang sangat indah. Seperti sebuah perjalanan kereta api, katanya akan memberikan kita keindahan-keindahan eksotis dari Queensland. Dan benar aja, aku bisa melihat keindahan kota ini. Pepohonan yang hijau membuatku semakin rileks. Terlalu menikmati sampai membuatku tidak sadar kalau Dante memotretku. Terlalu indah, tanya Dante. Aku mengangguk semangat. Setiap kali pergi ke tempat liburan yang baru, aku akan menjadi orang yang paling semangat. Entah, senang aja gitu. Seperti biasa, kamu akan melupakanku, ucapnya lagi. Sengaja cemberut. Aku mendekat padanya, menciumnya singkat. Tidak akan. Priaku ini lebih indah dari apapun, ucapku dan kembali melihat pemandangan indah ini. Tidak jauh dari sini ada pasar seni. Seharian di kamar terus membuatku penat. Lalu apa bedanya saat di sini dengan saat di rumah? Dante memang selalu memanjakanku, tapi aku juga ingin mendapat yang lainnya. Aku ingin sekali saja jalan-jalan sambil melihat-lihat keadaan. Kali aja aku mendapatkan hal yang cocok, baju misalnya, atau membelikan cenderamata untuk Zafon dan ibu. Atau mungkin Nia, sudah lama aku tidak berbicara dengannya. Kalau ini bagaimana? Tanyaku pada Dante. Dia mencarikan baju untuk Zafon. Ia juga mengatakan ingin membeli sesuatu untuk anak-anak kembarnya. Please, aku sudah mengatakan pada Dante kalau ini belum pasti, tapi dia ngotot dan memaksa akan membelikannya. Aku pasrah, membiarkannya memilih sendiri barang yang ingin dia beli. Boleh, tapi pilih yang warna pink aja sayang. Kamu cantik kalau pakai itu, ujarnya menunjuk baju yang berwarna pink itu. Aku memperhatikan baju yang berwarna pink, membuatku menganga. Aku memperhatikannya baju warna biru karena baju ini sudah tertutup menurutku. Tapi dia malah lebih memilih baju warna pink yang lebih terbuka. Aku bahkan lebih memilih memakai bajunya aja. Tidak ada bedanya dengan setumpuk lingerie di kamar kalau aku mengambil baju yang warna pink ini. Aku pilih yang biru aja, ujarku. Aku menuju kasir pembayaran sambil melihat beberapa barang yang terpajang di etalase. Ada beberapa barang yang lucu, yang mungkin sangat disukai Zafon. Aku mengambil salah satu boneka kanguru dan koala, membandingkan keduanya, memilih mana yang lebih baik aku berikan untuknya. Ambil aja keduanya, ambilkan beberapa untuk dibagikan nanti, ucap Dante tiba-tiba mendekatiku. Aku melihatnya kebingungan. Memangnya dia tahu kenapa aku melihat kedua boneka ini? Untuk Zafon kan? Ambilkan aja keduanya. Ada juga tadi boneka di depan, cuman aku tidak terlalu yakin dia akan suka. Kalau yang ini aku sangat yakin dia akan suka, ucapnya. Aku tersenyum. Ternyata dia tahu apa yang aku maksud. Pengertian sekali pria ini. Kalau aku beli coklat, boleh nggak sayang? Aku melihat-lihat etalase coklat. Begitu banyak coklat yang ada di sini, membuatku ingin memakannya saat ini juga. Boleh, beli aja. Mendapat persetujuan dari Dante, aku langsung mengambil kotak coklat. Kalap, begitu juga dengan beberapa boneka sebelumnya. Entah dengan siapa yang menerimanya nanti. Yang penting aku sudah membelinya. Mungkin saja Zafon akan memberikannya kepada keponakan Nia, yang katanya sudah dia sukainya. Astaga, anak itu ada-ada aja. Umurnya masih belum cukup untuk menghitung besar rasa sukanya pada anak perempuan sebayanya. Setelah aku rasa cukup, aku menyuruh pegawai di toko ini untuk membawakanku barang-barang tadi. Jujur aja, begitu banyak yang aku pesan. Aku sendiri tidak menyangka akan setidak sadar ini. Aku menghampiri Dante yang sudah menunggu di kasir. Sejenak, aku melihat barang-barang yang sedang dicek. Semakin lama,
Aku membulatkan mata karena melihat barang yang Dante ambil. Begitu banyak baju anak kecil yang ia ambil. Itu terlalu banyak bukan sih? Tanyaku pelan. Biarkan aja, jawabnya santai. Selanjutnya, Pier 33 Mololaba Sunshine Coast. Tempat makan yang begitu menjual, karena di depannya saja bisa bersantap sambil menghadap kota pantai yang menyenangkan. Letaknya di selatan Nusa ini, dekorasi yang bergaya Hamptons Pier 33 dan teras luar ruangan adalah tempat yang menurutku cocok untuk menghabiskan sore ini. Sayangnya, aku hanyalah sebagai penonton Dante aja. Begitu lezat makanan yang dihidangkan, namun aku tidak bisa menyantapnya. Tempat ini menghidangkan makanan laut. Aku takut ini bisa membahayakan kehamilanku. Sudahlah, melihat Dante menikmati makanannya aja sudah sangat cukup bagiku. Dia sudah kelelahan menuruti semua permintaanku hari ini. Nanti, aku belikan yang lain ya sayang. Aku tidak tahu kalau ini berbahaya untukmu, ucap Dante. Tidak masalah. Ceting, aku mengambil ponsel Dante, memeriksa apakah ada sesuatu yang masuk. Teleponkah atau pesan dari seseorang? Setelah aku membuka ponselnya, ternyata dari ibu. Nak, bisakah kalian cepat pulang? Ibu mengirim pesan misterius ini. Apakah terjadi sesuatu yang misterius di rumah? Aku mencoba menelepon ibu, tapi tidak ada balasan. Beberapa kali mencoba, ponselnya tidak aktif. Aku juga mengirim pesan centang 1. Rasa khawatir itu sudah melingkupi perasaanku saat ini. Aku tidak bisa berpikir tenang. Ibu mengirim pesan, seakan keberadaan kita berdua sangat dibutuhkan di sana saat ini juga. Atau apakah ini ada hubungannya dengan Zafon? Tidak mungkin. Kemarin malam anak itu baik-baik aja saat video call. Bahkan dengan sangat riang menceritakan tentangnya dan keponakan Nia. Ada apa? Siapa yang menghubungi? Tanya Dante. Dari ibu. Tapi aku tidak tahu maksudnya mengirim pesan ini. Aku sudah mencoba meneleponnya tapi tidak aktif. Entah kenapa. Perasaanku tidak tenang. Apakah terjadi sesuatu dengan Zafon? Tanyaku pada Dante. Aku memberikan ponselnya dan entah dia mau menghubungi siapa. Dante bahkan sampai menyudahi makannya. Ia tidak lagi ada di meja makan, melainkan pergi menjauh dariku. Aku melihatnya dari kejauhan, jalan bolak-balik, ia terlihat marah-marah pada seseorang yang diteleponnya itu. Sepertinya memang terjadi sesuatu dengan Zafon. Dante kembali, ia mengambil tasku dan menyampirkannya di bahunya. Ia tidak bersuara sedikit pun, tidak mau menjelaskan apa yang sedang terjadi. Melihat raut wajahnya yang dingin ini, membuatku tidak berani bertanya apapun. Aku takut nanti emosinya meledak-ledak tidak karuan. Sampai masuk ke dalam taksi pun, aku tidak bertanya. Dia juga tetap tidak mengatakan apapun. Tapi dugaanku sudah sangat menjerumus pada Zafon. Entah kenapa. Apa yang sedang terjadi dengan Zafon? Tanyaku. Melepaskan tanganku dari genggamannya. Ia kembali menarik tanganku, menggenggamnya erat. Ini semua di luar kuasaku. Kita bisa atasi bersama, ucapnya. Aku masih kebingungan. Kenapa dia menjawab lain di saat aku menanyakan Zafon? Memangnya apa yang sedang terjadi? Jelaskan padaku supaya aku tidak memikirkan hal yang lain, Dante. Ucapku tidak ada kesabaran lagi. Dante menghela nafas panjang, ia terdiam melihat ke arah lain. Orang tuaku sudah menemui Zafon diam-diam, dan sekarang anak itu tidak mau bicara dengan siapapun, ucap Dante. Aku langsung membulatkan mata, tidak percaya dengan yang aku dengar sekarang. Apa yang sudah mereka katakan pada putraku? Aku lemas mendengar hal ini. Kita pulang sekarang juga, putusku. Terburu-buru, aku memasukkan barang-barang yang sudah kami beli hari ini. Putusku, kami harus pulang saat ini juga secepatnya. Dante terus aja menyuruhku untuk istirahat dan pulang besoknya. Menyuruhku untuk tetap tenang, ada banyak yang menjaganya di sana. Tapi mana mungkin aku bisa tenang kalau hal seburuk ini terjadi pada putraku. Ia tidak pernah seperti ini. Dulu ia dituduh oleh teman sekolahnya, ia masih bisa melawan. Bahkan saat itu ia tidak terlalu sedih. Tapi kali ini berbeda.
Ia sampai tidak mau bicara apapun. Apa yang sudah orang tua Dante lakukan padanya? Aku takut mentalnya terganggu. Dante menahan tanganku. Aku langsung mengempasnya, menatapnya tajam. Sayang, istirahat dulu. Kamu lelah. Jangan dipaksa. Kamu juga jangan membuatnya menjadi beban pikiranmu. Kamu tidak boleh stres. Bagaimana mungkin kamu menyuruhku untuk tidak memikirkan putra kita? Dia sedang tertekan saat ini, dan kamu menyuruhku untuk tetap tenang. Apa kamu benar-benar orang tuanya? Tanyaku tidak percaya. Aku menatap mata Dante berkaca-kaca. Aku tidak bisa menahan rasa yang terjadi padaku sekarang. Kilasan negatif ini selalu datang menghampiriku. Bukan seperti itu maksudku. Aku juga sangat mengkhawatirkannya. Tapi kita tidak bisa begitu saja datang di Jakarta. Kita masih memerlukan banyak waktu untuk sampai di sana. Ingat juga kalau sekarang kamu sedang hamil. Perjalanan yang sangat jauh tidak terlalu bagus untukmu. Jadi, pikirkan dulu dirimu. Bagaimana bisa kamu merawat putra kita kalau kamu sendiri kesakitan nantinya? Kamu tidak akan tahu bagaimana rasanya dihina oleh orang lain sampai membuat kamu tidak bisa berkata-kata, Dante. Ini sangatlah menyakitkan, seakan setiap detik membuat kita ingin bunuh diri. Mungkin kalau aku tidak bertemu dengan orang yang baik, aku sudah tidak ada di depanmu sekarang. Kamu tahu, setiap saat kematian adalah solusi terbaik bagi kami berdua. Aku hanya tidak mau anakku memikirkan hal yang sama dengan yang aku rasakan dulu. Dante membatu. Aku tidak mau membuang waktu membereskan bawaan kami secepatnya. Aku menahan tangisku yang ingin meledak. Berusaha tegar, selalu saja ada masalah yang datang. Setelah masalah A bisa diselesaikan, datang lagi masalah B. Mungkin sampai datang masalah Z, baru aku bisa bahagia dengan keluarga kecilku. Kita belum gagal menjadi orang tuanya, anak. Jangan sedih seperti itu, ujar Dante memelukku dari belakang. Pertahananku runtuh, aku menangis sejadi-jadinya. Perjalanan jauh dari Queensland menuju Sydney untuk mengambil barang kita yang ketinggalan. Aku meminta Dante untuk beristirahat 1 jam aja. Tiba-tiba perutku terasa kram. Aku tidur bahkan lebih dari 1 jam. Saat aku berusaha untuk tidur, Dante tidak berhenti mengompres perutku, memaksaku untuk minum air yang banyak. Saat bangun, aku menemukannya tidur di bawahku dengan keadaan tangannya yang memegang perutku. Kasihan sekali pria ini, terlalu banyak mendapatkan tekanan olehku. Aku mencium keningnya singkat. Baru saja aku mau turun dari ranjang, pria itu sudah menyadari pergerakanku. Padahal aku sangatlah berhati-hati agar tidak mengganggunya. Mau kemana? Tanyanya. Aku mau ke kamar mandi, jawabku. Ia masih kurang sadar, matanya masih terasa berat. Tapi dia membantuku turun dari ranjang. Dia juga membantuku sampai ke kamar mandi. Kenapa pria ini begitu sabar? Sekeluarnya aku dari kamar mandi, aku menemukannya tertidur pulas di ranjang. Seperti dia sangat kelelahan. Aku aja yang salah, telah terlalu banyak memaksanya. Meski bagaimanapun dia harus tetap peduli dengan putranya. Aku menaikkan selimut untuknya. Baru saja mau mengambil air, dia menarik tanganku. Aku pikir dia sudah sangat terlelap, ternyata tidak. Istirahat dulu, ucapnya terdengar berat. Tidak punya pilihan lain, aku menuruti permintaannya, berbaring di sampingnya dan memeluk pria ini. Aku janji kita akan pulang secepatnya, tapi pikirkan juga kesehatanmu. Kalian sama-sama berharga bagiku. Ucapnya lagi, aku tidak bisa mengatakan apapun. Iya sayang, aku sudah sangat tidak sabar sampai rumah. Setelah sekian panjang perjalanan, sekian jam yang terbuang, akhirnya sampai di Jakarta. Beberapa kali aku menelepon ibu, sekedar menanyakan kondisi Javon sekarang. Kata ibu kondisinya sangatlah mengkhawatirkan. Kemarin dia masih mau makan, tapi sekarang tidak mau sama sekali. Tidak hanya ibu saja yang membujuknya. Bahkan gadis kecil yang disukainya pun ia abaikan. Tidak mau makan, tidak mau bicara sedikit pun. Orang tua mana yang tidak sedih melihat anaknya seperti ini? Akhirnya sampai juga. Aku dan Dante sama-sama terburu-buru keluar. Bahkan dia hanya memberikan kuncinya pada penjaga untuk memarkirkan mobil dengan baik. Seakan berlari, Dante langsung menarik tanganku.
"Jangan berlari, ingat kandunganmu," ucapnya. "Cepat, lihat dia di kamar," ucapku pada Dante. Baru saja aku mengatakannya, dia langsung berlari naik ke atas, membuka pintu kamar dengan tidak sabaran. Aku juga terburu-buru naik ke atas, menuju kamar. Meski perutku terasa sedikit sakit, aku menghiraukannya. Dek, aku mematung, melihat mereka dari luar kamar. Zafon memeluk Dante erat. Suara tangis itu terdengar sangat jelas, di dalam pelukan papanya. "Kalian orang tuaku kan?" tanya Zafon. Baru saja hendak mendekati mereka, aku mematung mendengar pertanyaan Zafon. Seketika air mataku keluar. Mereka mengatakan kalau Zafon tidak pantas punya orang tua. Seharusnya Zafon mati dari dulu, supaya tidak mengganggu keluarga mereka, ucapnya polos di sela tangisnya. Mentalnya sudah jatuh, sama seperti yang aku rasakan dulu.